Kalian pernah nggak ketika production, kalian tuh pernah ngalamin yang namanya gambarnya kurang terang, atau misalnya warnanya kurang konsisten, atau audionya kurang clear? Kalau kalian mengalami masalah tadi, jangan panik dulu, jangan buru-buru take video ulang, tapi kalian bisa selesaikan dengan editing. Buat tahap editing, gue nggak mau kalian pakai aplikasi yang berat, atau malah yang berbayar gitu ya. Kita coba pakai aplikasi ringan dan gratis. Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo Daun Netizen, gue Anjas Maradita and welcome to Daunet Films. Kita tuh akan bahas satu aplikasi yang ringan banget untuk content creator, yaitu CapCut. Nah, di CapCut tuh banyak banget features yang bisa kita manfaatkan. Baik itu features yang biasa aja, kayak aplikasi editing biasa, atau bahkan yang memanfaatkan AI atau Artificial Intelligence. Oke, kita sekarang sudah masuk ke dalam aplikasi CapCut-nya ya. Nah, kurang lebih tampilannya adalah seperti ini. Ini ketika kalian pertama kali ngebuka CapCut dan ini belum ada projectnya sama sekali. Kita akan bikin projectnya di sini. Kita langsung create aja new project. Nah, ini bisa kita abaikan aja semuanya ini. Kita akan bersihin sehingga tampilannya persis seperti ini. Ini akan menjadi UI kita ketika kita membuka aplikasi CapCut. Nah, gimana sih cara kita masukin footage kita? Nah, caranya sebenarnya tinggal klik aja tulisan import ini, lalu kita cari foldernya, misalnya CapCut Training, dan kita klik open atau drag and drop ya, kalau misalnya bisa. Nah, ini udah langsung otomatis kebuka di sini dan tampilannya seperti ini. Perlu kita ketahui, di sini ada banyak banget yang bisa kita lihat. Di sini ada tools-tools ya, dan tools ini bisa kita gunakan. Contohnya, yang pertama media, yaitu untuk melihat footage-footage kita, dan kita bisa search footage-nya, bahkan berdasarkan muka orangnya. Jadi ini ajaibnya CapCut. Lalu yang kedua audio ya, di sini ada audio dan audionya di sini kita bisa run copyright check. Jadi misalnya kita punya lagu, tinggal cek aja di sini. Atau pakai sound effect, atau pakai audio-audio yang ada di TikTok, atau misalnya mau pakai musik nih. Di sini banyak banget musik-musik yang tersedia dan ini bebas copyright. Tapi sekali lagi bisa di-run copyright check tadi. Teks untuk memasukkan teks kita. Lalu ada efek untuk efek-efek yang keren-keren di CapCut dan ada transition untuk masukin transition. Filter untuk color grading dan adjustment untuk color correction. Kurang lebih perkenalan singkat untuk toolsnya seperti itu. Langsung saja kita cobain yuk beberapa hal yang mau kita lakukan. Yang pertama ketika kita masukin file itu bisa seperti ini, drag and drop aja. Atau kita klik dulu 2 kali. Ya, lalu setelah klik ini kita tentukan. Misalnya saya cuman pengen dari detik sini sambil di space itu spasi itu untuk ngeplay sampai detik sini. Baru kita drag and drop. Jadi ini lebih bisa menentukan part mana yang mau kita masukin. Sama yang ini juga, cara nge-cut-nya bisa seperti itu ya. Bisa masukin seperti ini. Nah, atau kita tinggal masukin aja seperti ini nih. Nah, atau kita tinggal masukin seperti ini. Lalu setelah itu kita potong manual. Seperti ini. Nah, di CapCut timeline-nya itu ada 2 mode, yaitu yang on linkage-nya sama yang off. Di sini teman-teman bisa lakukan editing itu dengan 2 metode. Kalau kalian suka Premiere Pro, ini di off-in aja magnetiknya. Jadi ini bisa dipisah-pisah seperti ini, bisa ditukar-tukar. Tapi saat teman-teman sukanya Final Cut Pro, pakai yang magnetiknya on. Jadi dia akan otomatis nempel ke kirinya seperti ini. Tuh. Nah, saranku nih untuk teman-teman yang misalnya ngedit pakai CapCut kayak gini, coba untuk teliti-teliti pada saat nge-cut seperti ini ya. Seperti ini, biar hasilnya rapi. Nanti bisa disesuaikan lagi pas ada lagunya. Tapi pertama kita biarkan aja seperti ini. Audio bisa kalian gedein, kecilin, atau kalian mute seperti ini. Jadi bisa diturun-turunin seperti ini. Lalu yang banyak orang cari adalah transition. Nah, transition ini ada banyak banget di CapCut. Cara simple untuk masukinnya adalah misalnya nih kita pilih shake to,
kita tinggal tarik drag and drop lalu taruh di tengah-tengahnya antara dua video. Tuh ya. Terus kita drag and drop lagi. Misalnya kita pakai yang lain, yang keren nih seperti ini. Set, widih. Dan salah satu yang membuat CapCut unik ini adalah transitionnya ini sangat ringan. Jadi komputer kita nggak perlu kerja keras-keras banget. Kayak komputer ini cuman pakai Core i5 tapi bisa jalanin efek ini dengan sangat lancar. Lalu gimana kalau misalnya kita mau masukin informasi berupa teks gitu ya? Nah, kita tinggal klik aja nih yang ada di sini, teks. Nah, teks ini kita bisa masukkan langsung ke sini. Seperti ini, kita tinggal drag and drop. Lalu setelah jadi seperti ini, teman-teman bisa langsung tulis aja. Misalnya tulisannya adalah seperti ini. Misalnya kita tulis di sini info pantai bagus di Ambon. Nah, biasanya kalau ala video short itu kita biasa taruh di samping kanan sedikit seperti ini. Lalu tulisannya taruh di sini. Seperti ini. Ini untuk info. Dan di sini teks template-nya itu banyak banget ya. Kalau misalnya teman-teman mau pakai nih. Tuh, ini banyak banget di sini. Tapi kalau misalnya dalam konteks ini pengennya simple aja. Lalu teks ini juga bisa dimasukin efek-efek yang ada. Contohnya style seperti ini, style seperti ini, atau seperti ini. Di sini juga banyak style-style tren-tren yang sekarang lagi ada nih dan dipakai. Tuh. Dan juga selain teks, teman-teman bisa juga tambahin stiker kalau misalnya tertarik. Nah, ini juga cocok-cocokan kalau misalnya dalam konten-konten yang elegan seperti ini, kayaknya stiker itu bukan hal yang wajib. Nah, tapi kalian tetap bisa masukin ya. By the way, di fitur teks ini, teman-teman juga bisa masukin yang namanya text to speech. Jadi ketika sudah diklik, teman-teman bisa pakai text to speech seperti ini. Misalnya pakai yang versi bahasa Indonesia. Info pantai bagus di Ambon. Misalnya teman-teman masukin seperti ini. Info pantai bagus di Ambon. Info pantai bagus di Ambon. Info pantai bagus di Ambon. Tuh, ada juga versi Indonesianya ya. Untuk yang mobile ini versi Indonesianya jauh lebih keren lagi. Nah, tapi kalau teman-teman lihat tadi, visual bukan satu-satunya hal yang mempengaruhi video itu bagus atau enggak. Maka kita perlu nambahin yang namanya audio. Nah, di sini teman-teman bisa masukin audio-audio yang memang bagus dan dia juga copyright-nya free gitu ya. Nah, misalnya kita mau pakai ref lagu ini. Bagian ini ya. Tuh, misalnya dari sini kita audio dulu nih. Nah, ini tinggal kita nyalakan saja text to speech. Misalnya kita pakai ini. Info pantai bagus di Ambon. Info pantai bagus di Ambon. Nah, audionya teman-teman bisa setting. Misalnya di awal mau kecil nih audionya, berarti bisa nyalain keyframe-nya. Caranya volume di sini klik, lalu volume di sini klik lagi, lalu yang kirinya teman-teman turunin seperti ini. Tuh, jadi seperti ini audionya. Info pantai bagus. Yang ini gedein aja. Info pantai bagus di Ambon. Nah, dari sini juga boleh. Info pantai bagus di Ambon. Nah, pas more, ini pasin. Jadi pasin dengan tempo itu juga bisa bikin video kita jauh lebih bagus lagi. Nah, misalnya transisi ini juga mau dipasin juga boleh ya. Pasta gitu baru berubah. Misalnya gini. Nah, seperti itu. Baru transisinya kita reapply lagi. Baru masukin transisi lagi.
Tuh ya. Importante bagus di Ambon. Jadi musik ini juga mempengaruhi transisi. Jadi usahakan di awal-awal itu yang kita bikin adalah musiknya dulu gitu. Jadi transisinya akan menyesuaikan dengan musiknya. Lalu selanjutnya sebelum selesai ngedit, biasanya kita akan melakukan tahapan color correction. Sebenarnya boleh-boleh aja nih pakai filter ini langsung gitu ya. Tapi kalau kita nggak ngerti cara gunainnya, biasanya hasilnya akan jelek. Nah, di sini nggak semua filter itu works. Tapi kalau teman-teman mau pelajarin, bisa pakai adjustment di sini. Nah, caranya teman-teman tinggal masukin aja di sini custom adjustment itu di atas halamannya sini. Nah, lalu teman-teman tinggal tarik aja seperti ini, mana yang mau di coloring. Lalu teman-teman pilih dan klik. Di sini akan ada banyak opsinya. Oke, nah di sini ada beberapa hal basic yang teman-teman bisa pelajarin. Ada di sini auto adjust. Tuh, dia bisa langsung mengcolor secara otomatis. Lihat hasilnya. Langsung bagus ya, warnanya keren banget gitu. Tapi kalau teman-teman mau pelajarin, di sini ada beberapa hal yang teman-teman bisa pelajarin. Contohnya, brightness ini tuh untuk keterangan atau gelap gitu. Misalnya dia segini, brightness-nya saya naikin ya. Lalu kontras ini untuk perbedaan antara gelap dan terangnya. Nah, lalu ada highlight di sini, ini untuk area terangnya saja, dan ada shadow ini untuk area gelapnya. Lalu ada illumination atau pencahayaan. Ini lebih ke overall warna terangnya. Selain itu di sini juga ada HSL atau hue, saturation, and lightness. Contohnya warna biru. Nah, warna biru mana nih? Sini. Birunya saya mau atur hue. Hue itu warnanya ya. Birunya ke arah ungu, maka birunya akan berubah ke ungu. Atau birunya mau ke teal di sini. Dia akan berubah ke teal. Lalu saturation itu ke ngejrengan warnanya atau kepekatan warna. Nah, bisa diatur seperti ini ya. Gitu. Nah, ini bisa diatur lalu bisa disesuaikan sesuai mau kalian. Ada juga curves di sini. Ini ada juga color wheels yang udah kayak aplikasi-aplikasi canggih lainnya. Oke, kalau udah tampilannya seperti ini. Wow, ini jauh lebih vibrant, lebih jelas ketimbang ketika belum di coloring. Lalu tahap terakhir ketika kalian sudah coloring, kita tinggal melanjutkan di tahapan export video. Nah, export ini di sini banyak banget opsinya. Yang pertama, kalian bisa ubah namanya. Misalnya diubah jadi Pantai di Ambon. Lalu export tuh ini lebih ke locationnya mau ditaruh di mana. Dan di sini ada resolusi. Kalau video kalian Full HD, ngapain diekspor ke 2K? Ini besarnya ya, besarnya video ya. Misalnya kalau untuk YouTube 1080p ini sudah sangat cukup resolusinya. Tapi kalau misalnya mau dipakai untuk YouTube yang high res banget, bisa menggunakan 4K. Gitu. Saya akan pakai Full HD atau 1080p. Lalu untuk bitrate-nya kalian juga bisa setting antara lower atau higher. Nah, saya akan pakai recommended. Atau kalau kalian pro bisa pakai customization. Berapa kilobyte per second. Saya pakai recommended. Lalu ada codec. Codec ini lebih kayak video ini dikemas dalam pengemasan tipe apa. Nah, lalu ada high efficiency codec ya. Ini high efficiency codec, video codec ini punyanya Apple. Biasanya kalau kalian ngerekam pakai iPhone, itu biasanya ekspornya seperti ini. Kenapa CapCut gampang ngedit file iPhone? Karena udah support HEVC ini ya. Lalu H264 ini atau yang lebih kita kenal dengan codec native-nya MP4. Ini sering banget kita gunakan untuk ngedit-ngedit atau ekspor ketika hasilnya dari MP4. Nah, lalu selanjutnya ada AV1. Ini saya belum pernah pakai ya. Nggak tahu ini beda nggak dengan AVI. Tapi di sini efficient compression tulisannya. Saya pakai yang paling aman aja. Yang kemudian hari masih gampang diedit ulang. Kalau HEVC itu susah diedit ulangnya. Jadi saya pakai H264. Lalu di sini ada MOV sama MP4. Kalau misalnya mau diedit ulang, better sih pakainya yang MOV ya. Tapi kalau mau diupload pakai MP4. Lalu frame per second-nya karena di kamera saya 25 frame per second, saya akan pakai 25 frame per second. Lalu kalau udah tinggal kita ekspor aja.
Udah beres. Setelah itu kita bisa upload langsung file kita. Nah, di CapCut ini sebenarnya kalau kita mau ngomongin AI, itu banyak AI yang bisa kita gunakan ya. Salah satunya adalah text to speech tadi. Itu sangat ngebantu. Lalu, misalnya nih kalian pengen orangnya mulus. AI yang ada di sini juga bisa kalian manfaatin. Klik aja videonya, lalu klik video, lalu enhance. Dia akan bikin muka kita jauh lebih smooth. Ini dia. Caranya hanya tinggal digeser aja ke kiri atau ke kanan seperti ini. Lalu banyak banget di bawahnya yang bisa kita gunakan. Bahkan untuk mewarnai skin tone ya. Tuh lihat. Warna kulitnya bisa benar-benar berubah 100%. Dan jadi opa Korea. Ya, kurang lebih itu dia untuk CapCut. Gampang banget cara pakainya. Yang penting taste-nya yang kalian tingkatin. Kita balik ke studio. Nah, gimana editing video? Nggak sesusah yang dibayangkan kan? Cukup gampang loh sebenarnya. Tapi ingat, yang paling penting kalau gua tekankan nih dari tadi waktu ngomong di screen recording adalah taste. Taste kalian harus bagus teman-teman dalam ngedit video. Sehingga aplikasi yang ringan dan murah pun dan gratis itu kalian bisa manfaatkan dengan taste yang baik. Dan bahkan kalau kalian nggak aneh-aneh pakai template-template bawaan aja itu taste-nya udah cukup bagus ya. Jadi kombinasikan antara taste kalian dengan skill yang ada. Lalu selain taste dan skill, coba deh ngulik aplikasi-aplikasi lain untuk mendukung. Kayak misalnya Adobe Photoshop yang ada AI-nya, kalian bisa kombinasikan dengan CapCut. Nah, jadinya apa? Jadinya adalah kalian bisa ngedit visual effect tapi pakai CapCut doang. Itu akan membantu proses editing kalian daripada kalian harus mempelajari After Effects yang cukup ribet. Sehingga nantinya kalian mau ngedit dengan gaya yang bagus pun itu tetap mudah dan murah. Nah, buat kalian yang udah nyoba editing ini, jangan lupa untuk tulis pengalaman editing kalian di kolom komentar. Itu aja guys dari gue untuk hari ini. Thank you for watching and always out of the box.